Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran akuntansi keuangan pertemuan ke-6. Semoga untuk selalu tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti materi yang ke-6 ini. Materi yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan penghentian aset tetap. Untuk kompetensi intinya yaitu mengevaluasi pengeluaran untuk pemeliharaan atau pengembangan aset tetap serta penghentian aset tetap. Sedangkan untuk kompetensi dasar yaitu membuat keputusan pengeluaran untuk pemeliharaan atau pengembangan aset tetap serta juga penghentian aset tetap. Sedangkan untuk indikatornya diantaranya adalah menjelaskan pengeluaran untuk pemeliharaan atau pengembangan aset tetap dan juga menjelaskan tentang penghentian aset tetap itu sendiri. Sedangkan untuk indikator yang lain yaitu adalah mencatat beban pengeluaran untuk tujuan pemeliharaan dan tujuan pengembangan aset tetap. Sedangkan yang terakhir yaitu menghitung penghentian aset tetap dengan berbagai cara. Contohnya adalah dengan menggunakan jurnal umum. Materi kali ini biasanya lebih penekanan kepada penghentian aset tetap. Kenapa? Karena untuk pengembangan dan pemeliharaan aset tetap biasanya masuk dalam materi aset tetap itu sendiri. Sedangkan untuk penghentian aset tetap merupakan memberhentikan pemakaian aset tetap dalam aktivitas perusahaan. Suatu aset tetap diberhentikan pemakaiannya biasanya dikarenakan semakin menurun atau tidak bermanfaat sama sekali aset tetap tersebut. Umur ekonominya habis atau sudah ketinggalan zaman yang membuatnya tidak efisien lagi. Biasanya penghentian aset tetap seiring dengan munculnya aset-aset tetap yang baru yang dapat memproduksi barang dengan kapasitas lebih tinggi, mutu lebih baik, serta lebih menghemat biaya. Untuk aset tetap yang banyak melakukan penghentian itu biasanya terdiri dari mesin dan juga kendaraan. Berikut adalah dokumen-dokumen transaksi untuk penghentian aset tetap. Biasanya yang pertama adalah surat order atau surat perintah. Biasanya perusahaan yang nantinya akan memberhentikan aset tetap nanti akan membuat surat order atau surat perintah sebagai bukti pendukung untuk mengeluarkan aset tetap yang dijual atau disingkirkan. Yang kedua, bukti memorial. Itu yang membuat adalah pihak pembeli atau pihak yang menerima aset tetap yang kita jual sebagai bukti penghentian aset tetap yang tidak dikeluarkan dari perusahaan. Sedangkan untuk bukti penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas itu adalah bukti transaksi jual beli dari aset tetap itu sendiri. Untuk penghentian aset tetap itu terdapat beberapa jenis. Biasanya yang paling umum adalah terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, disingkirkan karena tidak bermanfaat atau misalnya mengalami kerusakan. Yang kedua adalah pelepasan dengan melakukan penjualan atau langsung ditukar dengan yang baru. Sedangkan yang ketiga adalah penghentian dengan pertukaran. Biasanya ini adalah ganti rugi. Kalau untuk pertukaran, biasanya mesin yang lama yang masih bisa dipakai itu ditukar dengan mesin baru yang lebih efisien atau lebih produktif. Berikut adalah contoh transaksi penghentian aset tetap karena kerusakan ataupun karena disingkirkan. Biasanya aset tetap yang mengalami kerusakan ataupun disingkirkan ini perhitungannya adalah harga beli aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset tetap selama digunakan dan juga dikurangi dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan aset tetap, mulai dari biaya perawatan, perbaikan, pemindahan, ataupun hal-hal lainnya. Pengurangan itu atau biasanya penjumlahan dari itu disebut dengan kerugian karena aset tetap tersebut mengalami kerusakan ataupun disingkirkan tanpa adanya aset tetap yang baru. Berikut adalah contoh transaksi pertukaran aset tetap. Untuk yang pertukaran aset tetap, biasanya kita akan menghitung aset tetap yang lama, baru kita menghitung aset tetap yang baru. Perhitungannya pun sama, yaitu harga beli dikurangi dengan akumulasi aset tetap tersebut selama pemakaian. Sedangkan untuk yang aset tetap yang baru, itu yang dihitung adalah harga beli kita dengan uang yang nantinya kita terima pada saat penjualan aset tetap yang lama. Baru nanti muncullah laba ataupun rugi dari pertukaran aset tetap tersebut. Ini adalah contoh transaksi penjualan aset tetap. Untuk yang penjual aset tetap, biasanya kita tidak akan perhitungannya seribet yang mengalami kerusakan ataupun pertukaran.
Untuk penjualan aset tetap, biasanya aset tetap yang kita punya itu langsung kita jual seperti hanya kita menjual barang-barang yang lainnya. Sedangkan untuk laba atau rugi dari hasil penjualan tersebut, itu perhitungannya dari hasil penjualan dikurangi dengan akumulasi aset tetap selama dipakai dan dikurangi dengan harga beli aset tetap tersebut pada saat awal. Baru muncullah laba atau rugi dari penjualan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya tentang materi pengertian aset tetap. Tetap selalu jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.